Belum dimulai, mari kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Insya Allah pertemuan yang keempat ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, hingga kita semua dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Mas, karena absennya tidak dua menuntin tiga ngerti kan? Kagak ya. Pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pridia. Ya, Pridia. Oke. Bab 2, ya? Ya, tolong dibaca, lanjut. Bab 2, pengetahuan ilmu dan filsafat. A. Sebagai besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Soekijo Notoatmojo 2003. Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Segala sesuatu yang diketahui berkenan dengan hal mata pelajaran. Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002. Tingkat pengetahuan. Benjamin Bloom 1956. Seorang ahli pendidikan membuat klarifikasi taksonomi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipakai untuk merangsang proses berpikir pada manusia. Menurut Bloom, kecakapan berpikir pada manusia dapat dibagi dalam 6 kategori, yaitu pengetahuan knowledge, mencakup keterampilan mengingat kembali faktor-faktor yang pernah dipelajari. Lanjut. Tingkat pengetahuan. Pemahaman, comprehension, meliputi pemahaman terhadap informasi yang ada. Kemudian yang ketiga, penerapan, application, mencakup keterampilan menerapkan informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru. Lalu yang keempat, analisis, meliputi pemilahan informasi menjadi bagian-bagian atau meneliti dan mencoba memahami struktur informasi. Kemudian sintesis, mencakup menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada untuk menggabungkan elemen-elemen menjadi suatu pola yang tidak ada sebelumnya. Lalu evaluasi atau evaluation, meliputi pengambilan keputusan atau menyimpulkan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, biasanya pertanyaan memakai kata. Pertimbangkanlah bagaimana kesimpulannya. B. Pengertian itu. Ganti. Ya. Ganti orang. Saya, Pak. Saya. Ya, Sabrina Maharani. Absen NIM-nya 056. Namanya? Sabrina Maharani. Sabrina, ya, Brin. B. Pengertian ilmu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. A. Pengertian ilmu menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Minto Rahayu, mengatakan ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum, sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat pribadi atau kelompok dan belum disusun secara sistematis karena belum dicoba dan diuji. Yang kedua, menurut Popper, ilmu adalah tetap dalam keseluruhan dan hanya mungkin direorganisasi.
Yang ketiga, menurut Dr. H.M. Gade, ilmu adalah falsafah. Dr. H.M. Gade, ilmu adalah falsafah, yaitu hasil pemikiran tentang batas-batas kemungkinan pengetahuan manusia. Dan yang keempat adalah M. Izzuddin Taufik, ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar, ataupun asal-usulnya. Dan yang kelima, menurut Thomas Kuhn, ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan baik dalam bentuk penolakan maupun pengembangannya. Yang keenam, Dr. Maurits Bucaille, ilmu adalah kunci untuk mengungkapkan segala hal, baik dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar. Yang ketujuh, N.S. Asmadi mengatakan ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali metode ilmiah. Yang kedelapan, Pospo Projo, pengertian ilmu adalah proses perbaikan diri secara berkesinambungan yang meliputi perkembangan teori dan uji empiris. Yang kesembilan, Francis Bacon mengatakan ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan hanya fakta-fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan. Dan yang terakhir adalah Carl Singer, ilmu adalah suatu proses yang membuat pengetahuan. Science is the process which makes knowledge. Dari semua pendapat tentang pengertian ilmu di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu bukan sekadar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Ya. Jadi ini tadi ya, dari semua pengertian ilmu di atas kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat diuji secara sistematik dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk, hati-hati ini ya, dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimiliki. Jadi manusia ingin membuka rahasia alam dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Itu menimbulkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kembali di awal, yaitu pengertian pengetahuan ilmu. Nanti yang bersahabat bagian belakang. Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan, melihat, mendengar ya. Jadi intinya pengetahuan itu adalah kita menggunakan penginderaan kita, utamanya ada di penglihatan dan pendengaran, di mata dan di telinga terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, raba. Tapi yang utamanya itu adalah ada di penglihatan dan di pendengaran, ditambah lagi dengan penciuman, perasa, dan peraba. Sehingga sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga ini. Hingga orang mendengarkan. Kemarin ada bencana alam, ada banjir bandang di Batu. Ini kan kita kan mendengar dan juga melihat di medsos kan begitu. Hingga menimbulkan bagaimana supaya tidak terjadi longsor dan tidak terjadi banjir. Itu dari upaya manusia untuk melihat atau ingin mengetahui secara jauh apa yang dilihat dan apa yang didengar. Kemudian dimensi pengetahuan adalah satu yang diketahui, satu yang diketahui berkenaan dengan hal ya, mata pelajaran ini menurut ahli Kamus Bahasa Indonesia. Tingkat pengetahuan menurut Bloom, ini ahli pendidikan, tokoh pendidikan, seorang ahli pendidikan membuat klasifikasi golongan pertanyaan yang dapat merangsang proses berpikir pada manusia. Hingga ini yang sering dikatakan adalah tingkat cara berpikir manusia. Ada 6. Yang pertama itu knowledge, pengertian.
sebutkan, ya, jelaskan. Ini adalah ada di pengetahuan, mencakup putaran mengingat kembali faktor-faktor yang pernah dipelajari. Sebutkan pengertian longsor, dan jelaskan pengertian longsor dan sebagainya. Ini adalah masuk di pengertian. Kalau pemahaman komprehensif meliputi pemahaman terhadap emosi yang ada. Kalau pemahaman agak sedikit sudah ditingkatkan, mengapa banjir terjadi? Apa upaya manusia untuk mencegah banjir? Ini adalah di tingkatan di komprehensi, di pemahaman. Kemudian penerapan aplikasi, mencakup keterampilan penerapan informasi atau pengetahuan yang telah dipelajari dalam satu situasi yang baru. Ini sudah diaplikasikan, diterapkan dari teori yang sudah ada, ya, dengan petunjuk-petunjuk yang ada, juknis-juknis yang ada, historia, teori yang ada, diterapkan dalam situasi yang baru, situasi yang sebelumnya tidak terjadi. Kemudian ada analisa, meliputi pemilahan informasi mengenai bagian-bagian atau meneliti dan mencoba memahami struktur informasi. Ini dianalisa, mengapa kok banjir terjadi? Apa sebabnya? Dimulai dari hulu atau hilir, kan dimulai ya, ada di bagian yang terjadi kan ada di batu kan, itu di mana? Kalau ini adalah yang kita bahas tentang banjir, hingga dianalisa. Meliputi pemilahan informasi menjadi bagian-bagian atau meneliti dan mencoba memahami struktur informasi. Kalau pengetahuan apa artinya banjir, apa artinya longsor, pemahaman mengapa banjir terjadi, mengapa longsor terjadi. Penerapannya adalah kalau hutan itu gundul, kalau hutan itu sudah tidak ada pohonnya, sehingga tidak ada penahan air, sehingga potensi untuk terjadinya banjir dan longsor itu besar. Ini ada di penerapannya, dianalisa. Nah, ini di bagian-bagiannya. Oh iya sih terjadi ini karena hutannya sudah habis, penyangga airnya sudah tidak ada. Kemudian sintesa, pengetahuan yang sudah ada untuk menggabungkan, ini uji coba, sehingga terjadi ya ada pengetahuan, ada teori-teori, kemudian ada tindak lanjut. Mungkin banjir itu terjadi sehingga terjadilah ada penanaman teras sharing, ya, kemudian pembuatan tanah-tanah sharing, kemudian penanaman yang untuk adanya pohon pengganti. Sebelum ada pohon ditebang, sudah ada pohon kecil pengganti yang untuk menggantikan kalau ini sudah ditebang. Contoh jati situ ada kayu putihnya, kan begitu. Ini. Kemudian evaluasi itu ada kaitan dengan meliputi pengambilan keputusan, menyimpulkan dengan kriteria yang ada, ya, yang biasanya adalah memaknai kata pertimbangkanlah bagaimana kesimpulannya. Ini kalau dari soal ulangan, pengetahuan, pemahaman, penerapan, ini adalah C1, C2, C3. Sehingga kalau sudah C4, analisa, sintesa dan evaluasi ini namanya soal HOTS. Soal yang perlu penalaran tinggi, ya. Soal cerita, soal penalaran tinggi. Ini tentang yang disampaikan oleh Bloom. Ada yang ditanyakan sampai di ini? Ini memang agak rumit ini. Pengetahuan adalah didominasi oleh penglihatan dan pendengaran. Ada yang tanyakan? Halo? Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, memang ini sudah boleh agak sulit ya, apalagi yang kaitan dengan filsafat. Ini cara berpikir. Jika kita sudah diarahkan, sudah diajak untuk menggunakan pikiran-pikiran untuk kemampuan daya berpikir manusia untuk memahami sesuatu, hingga menimbulkan suatu treatment. Treatment itu dari kesimpulan, oh saya harus begini. Terjadi banjir, kita harus begini, seperti ini, dan sebagainya. Kemudian adalah ilmu, ya. Seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia
dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar menghasilkan rumusan-rumusan yang pasti, ilmu yang memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya dan kepastian ilmu-ilmu yang diperolehnya. Ini adalah ilmu menemukan, ya, menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan alam, dari alam manusia ini, hingga terjadilah segi-segi yang dibatasi dalam rumusan-rumusan. Artinya orang itu tadi yang tertantang di sini, nanti ini loh, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh, mengetahui pemahaman yang dimilikinya. Ada tentang kesehatan. Dulu kan ilmu kedokteran ya, dalam ilmu kesehatan. Ada keperawatan, kebidanan, profesi. Ya, ini adalah dalam rangka manusia itu ingin membuka tabir rahasia alam, tadi yang dikatakan, karena manusia berusaha untuk berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya, tentunya yang bermanfaat, yang produktif. Nanti siapa tahu mahasiswa saya ini bisa menemukan segala sesuatu di ilmu kesehatan sehingga bisa dibuat rujukan atau sebagai ilmu baru yang disahkan oleh yang punya hak mengesahkan ilmu itu tentunya adalah pihak LIPI, ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Ini kalau menurut Minto Rahayu, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Agar pengetahuan adalah pemahaman yang bersifat pribadi. Kalau pengetahuan itu pengalaman yang bersifat pribadi, belum disusun secara sistematis. Baru kalau sudah pengetahuan itu disusun secara sistematis, ya ada objeknya, ada metodenya, ada sistematikanya, dan ada kemanfaatan untuk semuanya, baru menjadi sebuah ilmu. Ilmu itu adalah ada 4 unsur. Yang pertama ada subjeknya, yang dibahasnya. Dan yang kedua adalah ada metodenya, cara untuk membahas tadi, subjek tadi. Yang ketiga itu ada susunan urut-urutannya, sistematikanya. Yang keempat adalah dari sisi kemanfaatan. Tentunya kemanfaatan untuk semua manusia, untuk memperkaya dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Pengetahuan itu dari pengalaman pribadi, kalau sudah dinaikkan di kerangkanya dan ada disusun secara sistematis diuji coba menjadi ilmu. Untuk Popper, ilmu adalah tetap dalam keseluruhan dan hanya mungkin di reorganisasi. Ini adalah menurut berbagai pakar kan. Kalau menurut Gates adalah falsafah, yaitu pemikir tentang batas-batas kemungkinan manusia. Tergantung daya lihat, tergantung dasar dari apa mereka bergerak, sehingga menghasilkan pengertian itu berbeda-beda. Tapi intinya adalah sama. Ya. Izzuddin Taufik, coba dibaca ini, yang nomor 4. Ilmu adalah penelusuran data atau informasi melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen dengan tujuan menetapkan hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya. Iya, ini menurut Izzuddin Taufik. Ilmu itu adalah penelusuran data atau melalui pengamatan, pengkajian, dan eksperimen. Tujuannya adalah menetapkan hakikat. Apa itu hakikat? Yaitu yang inti, substansi pokok. Nanti akan dibahas di bab berikutnya. Thomas Kahn, himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan, baik dalam bentuk penolakan maupun pengembangannya. Ini ya, Maurice Bucaille. Ilmu juga mengungkapkan segala hal, baik dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar. Nah ini, banyak artilah. Tapi intinya adalah ilmu itu karena manusia berusaha berpikir lebih jauh untuk mengetahui pengetahuan yang dimilikinya, tentunya tentang kemanfaatannya.
Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Insya Allah tidak, Bapak. Tidak ya. Mungkin masih bingung gitu. Pengetahuan itu yang diketahui oleh seseorang pribadi yang didominasi oleh penglihatan dan pendengaran. Kemudian untuk ilmu itu kalau pengetahuan sudah ditata, diselidiki, menemukan ya pemahamannya dan menjadi itu tadi ada objeknya, ada metodenya, ada sistematikanya dan ada dari sisi kemanfaatannya untuk kemaslahatan umat. Itu dikatakan sebagai ilmu. Seperti ilmu keperawatan. Ya, objeknya apa? Tentang kesehatan manusia. Kemudian kedua, metodenya apa? Yaitu pendekatan menggunakan ilmu medis, pendekatan ilmu kesehatan masyarakat, atau juga mungkin mengarah ke hampir sama dengan kesehatan yang ada di ilmu kedokteran. Kemudian, sistematikanya kan dari hal yang paling mudah sampai hal yang paling rumit. Kemanfaatannya adalah untuk memberikan harapan hidup bagi masyarakat luas. Itu tujuan adanya ilmu kesehatan, memberikan harapan hidup. Pasien mudah untuk sembuh, dan orang sedikit untuk sakit. Itu yang diharapkan dari ilmu kesehatan. Kalau tidak ada, dilanjutkan, ganti yang membaca. Keterangan juga, ya. Keterangan hubungan filsafat. Namanya. Eka Wahyu. Nomor absen. 042. Ya. Keterangan hubungan filsafat dengan ilmu. Baik filsafat maupun ilmu keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Perbedaannya, filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Ilmu lebih bersifat eksklusif, menyelidiki bidang-bidang yang terbatas, sedangkan filsafat lebih bersifat inklusif. Dengan demikian, filsafat berusaha mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang fakta-fakta. Ilmu dalam pendekatannya lebih bersifat analitik dan deskriptif, menganalisis keseluruhan unsur-unsur yang menjadi bagian kajiannya, sedangkan filsafat lebih sintetik atau sinoptik, atau menghadapi objek kajiannya sebagai keseluruhan. Filsafat berusaha mencari arti fakta-fakta, jika ilmu condong menghilangkan faktor-faktor subjektivitas dan menganggap sepi nilai-nilai demi menghasilkan objektivitas. Maka filsafat mementingkan personalitas, nilai-nilai, dan bidang pengalaman dalam tim. Sudah. Ya, keterangan bukan filsafat dengan ilmu. Baik filsafat maupun ilmu, keduanya tumbuh dari sikap refleksi. Ya, refleksi itu kilas balik seseorang untuk menemukan atau untuk merenungkan hal-hal yang telah dilakukan atau yang setelah ada, ingin tahu dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Perbedaan filsafat dengan metodenya adalah mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu. Sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan sebagainya. Filsafat itu adalah mempelajari segala sesuatu yang sebenar-benarnya. Ya, ini adalah ilmu tingkat tinggi nanti ada di setelah ini. Kalau ilmu itu adalah tidak mampu mempertanyakan asumsi atau pendapat kebenaran. Metode dengan saya sendiri. Artinya apa? Ilmu itu kan menurut sudut pandang orang yang menemukannya. Untuk ilmu kesehatan, itu mungkin banyak arti yang diberikan oleh para tokoh, tapi intinya sama, tapi kadang-kadang cara menjelaskan berbeda.
ilmu lebih bersifat eksklusif, ya, menyelidiki bidang-bidang yang terbatas, sedangkan filsafat lebih bersifat inklusif. Inklusif itu adalah artinya itu yang ada di yang paling dalam dikembangkan hingga ternyata dikatakan inklusif itu lain dari yang lain. Dengan demikian filsafat berusaha untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif, sedangkan fakta ilmu pendekatan yang analitik dan deskriptif. Komprehensif itu menyeluruh hingga menggunakan 5B1H, apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalau filsafat itu terus ya, barat mana barat itu. Kita semua di kampus, barat mana? Coba, barat mana? Arah barat di kampus itu mana? Halo? Arah ke terminal, bukan, Pak? Terminal. Ada lagi sampai Mojokertonya, ada di Suko, di Trowulan. Sampai orang itu tidak bisa menyebutkan barat karena pas sudah keterbatasan melihat barat. Itu adalah di filsafat. Kalau ilmu kan sebatas ada objek, ada metode, ada sistematik, dan ada kemanfaatannya dari kajian tadi. Ya, ini. Ini hubungan antara ilmu dengan filsafat. Ini kalau kita gabungkan, hubungan antara pengetahuan. Pengetahuan itu adalah, ya, pengetahuan itu adalah sejauh mana orang itu melihat segala sesuatu, sejauh mana orang itu mendengar segala sesuatu, itu pengetahuan. Kalau sudah dinaikkan levelnya, ada tadi, ada teori-teorinya, ada metode-metodenya, ada metode, ada subjek, ada sistematika dan pemanfaatannya, dia menjadi ilmu. Nah ini tentunya bisa menjadi ilmu itu adalah karena dibarengi dengan filsafat. Filsafat itu adalah ilmu yang mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki. Kita dengan kebenaran yang hakiki ini adalah sambungan. Sehingga orang kalau filsafatnya main, mateng, insya Allah ilmunya dia akan mudah menemukan, dia akan mudah membuka rahasia tabir alam. Contoh, nanti ada banjir di situ, berarti ada ilmu-ilmu yang bisa mencegahnya, ya. Ada namanya geografi di sana, bagaimana sih mencegah banjir dan sebagainya, dan juga ada upaya-upaya untuk pencegahannya, untuk reboisasi, untuk terasering, ya ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Saya tak pulang sebentar ini. Ini saya ada di rumah sakit, ambil absen ini. Gak enak saya kalau grogi, saya gak enak. Iya, Bapak. Bisa bentar ya, saya tinggal pulang sebentar ya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Nyantai aja. Nyantai. Anda bisa nggak lihat materi saya ini sampai ini? Pengertian filsafat. Bisa, Bapak. Insya Allah, Bapak. Ya, ya. Nggak boleh, Mas. Cik.
Afafi. Aduh. Dalam tim dosen filsafat ilmu, Siapa cita-citanya yang menjadi pembangkang? 2021 57. Ali-ali. Kok suwi sini? Bukan tidak. Ya Allah ngantuk.
Assalatu wassalamu alaikum. Imsak. Assalatu. Ya ma'syarul jinni. Piye lur? Cita terus ata. Di kopiahmu pi. Jaringan mungkin ini. Aku PS. Dapat. Ya apa bolo menang tok ini. Tentang di kau selalu bilang Mana telo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Waalaikumsalam, Pak. Lanjut. Waalaikumsalam, Pak. Asar sudah saya ambil. Kemudian saya ulangi lagi. Ini menjelang asar ini. Sehingga mahasiswa ini adalah dibekali dengan banyak ilmu, utamanya ini untuk sebagai orang ilmuwan, untuk sebagai orang yang berakademisi, perbanyaklah pengetahuannya, ya, mendengar dan melihat. Tentunya yang didengar, yang dilihat itu adalah hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan. Kemudian dari hal yang dilihat dan didengar tadi, itu diarahkan pada, kita coba kita sandingkan dengan teori-teori yang ada di dalam mata kuliah kita, baik teori-teori ilmu sosial atau MKDK atau juga MKDU ya, arti mata kuliah dasar atau mata kuliah khusus. Kemudian gunakanlah cara berpikir yang sedalam-dalamnya atau yang disebut dengan filsafat. Apa sih? Nah, apa itu pengertian? Apa sih pengetahuan itu? Siapa yang punya pengetahuan? Mengapa dia punya pengetahuan? Kapan dan di mana dia punya dapat pengetahuan? Bagaimana proses pengetahuan didapat dan apa tujuan mereka punya pengetahuan? Ini diperlukan. Kalau itu yang ada di setiap mahasiswa, insya Allah mahasiswa akan menjadi orang-orang yang kreatif. Akan kita lihat dulu.
Lihat dulu ya, ada nih. Iya, Bapak. Iya, Pak. Iki mangkane. Loh, tumbuhan gimana? Kata buka. Ya, kita lanjut. Kita lanjut. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan. Monggo. Izin bertanya, Bapak. Ya. Dulu. Oke. Ya, silakan. Bagaimana penjelasan Bapak tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, Pak? Apa? Penjelasan Bapak tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu nanti ada di bab belakang, ya. Ada di bab paling belakang. Ini filsafat Pancasila. Artinya bagaimana Pancasila itu sebagai sistem filsafat, kan? Cara berpikir, cara untuk mencari kebenaran, cara untuk mencari hakikat sesuatu itu dengan dasar Pancasila. Ini nanti ada. Ya, Bapak. Nanti ada ini. Tenang ya. Mungkin satu depan akan saya jelaskan. Berikutnya. Bapak, mohon maaf, ini jelasinnya agak pelan-pelan lagi ya Bapak, soalnya kayaknya rumit. Iya betul, rumit. Betul. Sekali lagi saya katakan, ini, pengetahuan itu adalah merupakan hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan ya terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera. Penglihatan, mata, pendengaran, telinga, penciuman, hidung, raba, dan rasa. Ini tangan, kan? Sehingga sebagian besar manusia itu, pengetahuan itu diperoleh melalui mata dan telinga. Ya. Melihat dan mendengar. Kemudian pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tadi, yang dilihat dan yang didengar. Kemudian tingkatan pengetahuan menurut Bloom itu adalah ada 6. Yang pertama knowledge, ini yang dibahas tentang pengetahuan, tentang arti. Ya, apa sih perawat? Apa sih keperawatan? Siapa yang
keperawatan itu ya, yang kuliah. Kemudian pemahaman, mengapa harus kuliah di keperawatan? Ini sudah masuk di pemahaman atau kompetensi. Kemudian penerapan aplikasi, bagaimanakah mahasiswa keperawatan ini ya mempraktekkan atau mencari ilmu untuk masa depannya. Ini tentang penerapan. Dan dianalisa, analisa itu sudah dibilang betulkah sampai di semester 1 ini mahasiswa ini sudah siap untuk menerima materi-materi keperawatan dan siap menjadi perawat yang profesional. Itu dibilang dianalisa. Siapa yang menganalisa ini? Minimal diri sendiri mahasiswa. Kemudian sintesa. Ini namanya diuji cobakan antara teori ilmu yang diterima oleh mahasiswa ya dan diterapkan menjadi pola yang sebelumnya tidak ada, pola baru. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini adalah penerapan dari sebelum mengenal dunia ilmu keperawatan dan setelah mengenalkan sudah ada bedanya. Hingga ini yang dikatakan dengan tingkatan teori belum. Dan ilmu itu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai kenyataan alam dalam alam manusia. Kan begitu. Ini ilmu. Kalau saya tawarik yang paling bawah tadi, di sini ketemunya. Coba dibaca. Perwakilan untuk membaca. Halo. Yang mana ya, Bapak? Ini loh yang saya blok. Yang dari semua pendapat ini. Ya. Dari semua pendapat tentang pengertian ilmu di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk epistemologi. Ya, ini ilmu bukan sekedar pengetahuan, bukan just knowledge, tapi merangkum sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan dapat ya secara sistematik diuji untuk diuji cobakan dengan seperangkat metode yang diakui di bidang ilmu tertentu. Ini tentang ilmunya. Dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh. Karena orang mencari keinginan tahu tinggi sehingga menemukan salah satu disiplin ilmu ya, ilmu keperawatan. Ya, ilmu keperawatan, ilmu kebidanan, kemudian profesi nurse, itu adalah orang ingin lebih, memberikan lebih. Tapi tentunya ini ada pihak-pihak yang berwenang untuk menyatakan ini layak menjadi satu ilmu dan tidak. Itu di tingkat pemerintahan dan juga di tingkat UNESCO sana, tentang pendidikan di PBB ya. Ini. Emang ini agak rumit ini, agak ribet. Ini mestinya harus ada di kita tatap muka langsung. Pengetahuan yang ditahu, yang dilihat, yang didengar, kemudian ditingkatkan untuk pembahasannya dengan berbagai disiplin ilmu, ya menjadi dengan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan, ilmu bank syariah, ekonomi syariah. Di sini kan masih baru saja itu ilmu syariah, bank syariah itu yang kita karena pengembangan yang orang ingin mengetahui lebih lah. Dia menggunakan apa? Filsafat. Bisa menemukan ilmu itu karena dia memperdalam filsafat. Karena filsafat itu adalah ingin mencari hakikat segala sesuatu yang sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya. Mohon maaf, ini tadi agak memang buru-buru kan, jadwalnya tidak teratur, kemudian ditambah lagi dengan mepetnya
jam, tambah lagi absen saya ketinggalan, ini sudah saya ambil. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, mohon maaf ya, nanti jam 3 saya sudah ini. Nanti kita ketemu di Sabtu depan jam 9.30. Iya, Bapak. Ya. Baik, siap, siap. Nanti mungkin saya akan ulangi lagi untuk untuk Sabtu depan jam 9.30 sampai dengan jam 11.10. Nanti biar yang D3 semester 6 adalah ada di posisi jam 7:30 ya. Kembali kita insya Allah kembali normal lagi. Kan saya absen. Nadia Sarifah. Hadir, Bapak. Arif Kabibullah. Ahmad Fauji Rahman. Hadir, Pak. Firdi Alfiansyah. Hadir, Pak. Nur Koiria Ulfa. Hadir, Bapak. Wahyu Silvi Lestari. Hadir, Bapak. Intan Balkista. Intan Balkista. Nggak ada. Muhammad Anas. Hadir, Pak. Erlangga Dwi. Putri Fujiwati. Hadir, Pak. Zulfahmi Rahmanillah. Zulfahmi Rahmahillah. Nggak ada. Laili Andini. Hadir, Pak. Sonia Regina. Hadir, Pak. Tiara Fatika. Tiara Fatika. Novia Lorenza. Hadir, Pak. Askabul Kafi. Hadir, Pak. Vita Rosa. Iya, hadir, Bapak. Windy Aprilia. Hadir, Pak. Winda Rizky Alianingsih. Hadir, Pak. Muhammad Angga. Hadir, Pak. Evi Agustin. Evi Agustin. Bapak. Hadir. Else. Hadir, Bapak. Winda Aprilia. Hadir, Pak. Anas. Hadir, Pak. Brilian Fatiha. Hadir, Brilian Pak. Krishna Hadir, Dwi Pak. Agung. Hadir, Pak. Dwi Agung. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Venus. Nah, jeda. Habibatus. Hadir, Pak. Lintang Kalingga. Hadir, Pak. Rizky Nurvita. Hadir, Pak. Afifah Ayu. Hadir, Pak. Debbie Agustina. Hadir, Pak. Rahayu Lestari. Hadir. Fahrul Nur Hayat. Fahrul Nur Hayat. Jaring. Nggih. Putri Elsa. Hadir, Pak. Rahman Nur Hidayati. Hadir, Pak. Muhammad Noval Sahrul. Hadir, Pak. Muhammad Noval Sahrul. Hadir, Pak. Loh, kok ngono suara niki? Hadir, Pak. Putri Syahrotus. Hadir, Pak. Muhammad Nurul. Hadir, Pak. Dwi Retno. Ada, Pak. Eka Wahyu. Hadir, Pak. Rosidatul Ilmiah. Hadir, Pak. Septi Ayuning Chandra. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Elian Ning Arum. Hadir, Pak. Rahmat Irgi. Hadir, Pak. Poni Citra. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Sabrina.
Nurul Farida, Hadir, Pak. Miftah, Hadir, Pak. Puput, Hadir, Pak. Catherine, Hadir, Pak. Mailisa, Hadir, Pak. Johar, Hadir, Pak. Muhammad Afafi. Hadir, Pak. Barangkali ada yang belum dipanggil? Email mau wis ta. Ya ngomong nggak email Pak. Nasi kon coba ke aku. Ya, ini Pak email tadi udah ta. nanti akan kami ulangi lagi di minggu depan tentang bahas ini. Selain nanti kita masuk di pengertian filsafat, karena pengetahuan, ilmu, dan filsafat ini adalah saling terkaitan dan saling beriringan untuk mencapai suatu ilmu yang baru yang didapat oleh manusia. Pengetahuan itu adalah yang ditahu, yang dilihat oleh seseorang. Oleh emang itu ditajamkan lagi menggunakan pendekatan filsafati, akhirnya muncullah ilmu. Nanti di Sabtu depan akan saya bahas lebih banyak. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Sementara saya sudah ya dulu aja, daripada nanti nggak enak makso ini. Ya, saya sudah ya. Kita ketemu di Sabtu yang akan datang jam 9.30. Iya, Pak. Baik, Bapak. Ya, mudah-mudahan nggak ada Baik, acara. Bapak. Kalau nah, itu nggih. Terima Bapak. kasih. Mudah-mudahan semua selalu sehat, panjang umur, dan selamat. Dan dari Tuhan kita dan Amin ya rabbal alamin. mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.